Nah, saudara-saudara, saya mau tanya, di antara saudara yang hadir hari ini, adakah yang sudah menonton film Last Supper film Tuhan Yesus yang paling terbaru terakhir? Siapa yang sudah nonton? Tim pastoral ditraktir sama Ko Henry untuk nonton gitu ya. Jadi mereka sudah nonton. Saudara mungkin nggak nonton karena lagi puasa ya. Nggak boleh nonton bioskop. Tapi nonton Netflix kali ya. Nah, ada banyak film Tuhan Yesus. Tapi kalau film yang The Passion of Christ, apakah saudara nonton? Ada? Nah, memang saudara-saudara, kita yang sudah nonton film The Passion of Christ yang 12 jam gitu, 12 jam terakhir masa sebelum Yesus disalibkan, lalu kita nonton The Last Supper, kita akan menemukan dua perbedaan. Mungkin kita akan kurang puas dengan film Last Supper ini, karena banyak ngobrol dan tokoh Tuhan Yesus di situ menurut saya kurang dapat gitu ya, aktornya tuh nggak sedapat yang di film The Passion of Christ. Tetapi film The Last Supper itu memang sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk menceritakan tentang dua karakter manusia gitu ya, yang disoroti yaitu Yudas dan juga Petrus. Bukan hanya Yudas dan Petrus, tetapi dalam film itu juga ditunjukkan tentang dua buah perjamuan. Jadi kalau saudara lihat ya, sekalian spill Jokang. Jadi di film itu ada dua perjamuan. Perjamuan yang di lantai atas itu adalah perjamuan Yesus dan untuk murid-muridnya gitu ya. Dan di lantai bawah itu adalah perjamuan Paskah yang dilaksanakan oleh orang Yahudi sebagaimana diperintahkan oleh perjanjian lama. Jadi ada dua murid, ada dua perjamuan, tetapi dengan satu tujuan. The Last Supper atau perjamuan malam adalah sebuah momen yang sangat sakral bagi keimanan Kristen kita. Itu disebut sebagai sakramen karena itu sakral dan kudus, dan itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Gereja di Alkitab di Jemaat Korintus untuk memasuki perjamuan, kita mesti memastikan orang-orang yang masuk itu masuknya dengan cara yang benar. Karena kalau saudara memasuki perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak, maka saudara akan mendapatkan konsekuensi rohani dari sikap hati yang salah ketika masuk dalam perjamuan Tuhan. Nah, perjamuan Tuhan atau komuni ataupun perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus adalah hal yang harus dimasuki dengan sikap hati yang benar, karena itu bermakna sangat penting dalam pendirian teologi kita, keimanan Kristen kita. Itu salah satu faktor yang luar biasa. Jadi begini, kurang lebih seperti ini saudara-saudara. Tuhan Yesus di dalam kitab Injil, dari dia lahir, kemudian dia dewasa, dia berpuasa, melakukan banyak mujizat, banyak orang mengikut dia. Di dalamnya dia ada merekrut murid-muridnya, dia melakukan banyak mujizat sampai kemudian dia disalibkan, dibangkitkan, dia menampakkan diri dan dia naik ke surga gitu ya. Semua yang dilakukan itu adalah sebuah perjalanan yang ditunjukkan secara jelas untuk menyatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang percaya bilang amin. Nah, ada satu bagian sebelum Yesus mati. Artinya sebelum misi utamanya digenapi, dia melakukan sebuah perjamuan yang dikenal dengan The Last Supper. Kalau saudara perhatikan, saking pentingnya The Last Supper ini, sehingga di masa sebelum ada foto, sebelum ada Instagram, sebelum ada kamera bahkan ditemukan gitu ya, para artis-artis Kristen, artis-artis yang cinta Tuhan berusaha menggambarkan situasi perjamuan akhir yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang diinisiasi oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya ada lukisan yang sangat terkenal. Hari ini saudara-saudara, kalau saudara beli peti mati, sering ada gambar itu ya. Sering ada juga di rumah-rumah orang Kristen zaman dulu, tentang bagaimana mereka berusaha membayangkan bagaimana Yesus melakukan The Last Supper, perjamuan terakhir Yesus dan murid-muridnya. Mungkin itu sebabnya orang-orang Kristen itu banyak kali. Jadi gini, di kekristenan makan-makan itu ibadah. Iya kan? Halo?
Saya belum pernah ketemu agama lain yang makan-makan itu bagian dari ibadah. Tapi kita Kristen, saudara-saudara, makan-makan itu ibadah. Jadi kalau saudara gemuk dan sehat itu juga karena memang bagian dari iman Kristen kita. Amin. The Last Supper, jadi duduk dan kemudian membayangkan bagaimana perjamuan air. Dan ini sangat penting. Karena memang satu, saya bilang dia diinisiasi oleh Yesus sendiri. Yesus yang pilih tempat, Yesus yang pilih menu, Yesus yang pimpin perjamuan makannya. Dan dalam perjamuan malam itu, ingat ya, saya pernah kita khotbah minggu yang lalu atau bulan yang lalu tentang pesan yang Yesus berikan tentang perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya, dan juga tentang perintah baru, yaitu supaya murid-muridnya saling mengasihi. Nah, semuanya itu merupakan atau klimaks dari persiapan untuk Yesus menuju penggenapan atas nubuatnya, bagaimana dia akan disalibkan dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. So itu adalah sebuah perayaan gitu ya, yang ditujukan untuk mempersiapkan baik Yesus juga murid-muridnya untuk masuk dalam minggu-minggu sengsara Yesus. Ini sangat penting saudara-saudara. Nah, dalam perjamuan Tuhan, perjamuan ini gitu ya, nampak sekali bahwa ada dua murid Yesus dalam film itu yang benar-benar mendapat sorotan kamera yang luar biasa, yaitu Yudas dan Petrus. Dan saat ini saya mau ngomong tentang itu untuk mempersiapkan kita masuk di minggu-minggu kudus. Kita akan melihat diri kita seperti apa. Yang pertama saudara-saudara, itu saya bilang ini film lebih banyak menggambarkan tentang Yudas dan Petrus daripada Yesus sendiri. Dan memang betul saudara-saudara, meskipun agak membosankan, tetapi kita bisa memahami bagaimana si Yudas Iskariot itu yang adalah murid Yesus, dibesarkan oleh Yesus sendiri, apa yang masuk, apa yang berproses dalam dirinya sampai dia kemudian berkhianat, menjual Yesus, dan kemudian terakhir mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengerikan. Yudas Iskariot adalah murid yang salah satu paling dipercaya oleh Yesus Kristus. Dan sejak awal saudara-saudara, di dalam Alkitab memang dicatat, Matius 26 ayat 14 sampai 16 bilang begini, kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar kepadanya 30 uang perak. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi Yudas ingin menyerahkan Yesus kepada pemimpin-pemimpin Yahudi yang berkuasa saat itu. Sebenarnya tujuannya bukan karena dia mau berkhianat murni. Pada waktu itu dia seperti ingin mendorong Yesus untuk segera begini, Yesus tunjukkan bahwa engkau adalah seorang pemimpin yang benar, engkau adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, murid-murid Yesus ketika mereka mengikuti Yesus, mereka punya motivasi masing-masing. Dan sejauh yang kita baca Alkitab, yang paling sering diperdebatkan, ditanyakan kepada Yesus dan dipertentangkan adalah soal posisi dan kedudukan. Mereka datang kepada Yesus dan bilang, Guru, dalam kerajaan Allah siapa yang terbesar? Lalu bukannya Yesus menunjuk salah satu, Yesus panggil anak kecil, menempatkan di antara, lalu bilang, kalau kamu tidak bertobat dan jadi seperti anak kecil ini, jangankan masuk, lihat kerajaan sorga pun kamu gak akan bisa. Mereka bertentangan. Ibu-ibu Zebedeus datang kepada Yesus dan Yesus, nanti kalau kamu memerintah, tolong salah satu dari anakku, tolonglah jadi menterimu. Kira-kira begitu. Jadi pikiran mereka sangat dangkal. Mereka sangat kekinian. Mereka tidak memikirkan kekekalan, saking kekiniannya mereka. Mereka berharap supaya Yesus akan keluar menjadi raja, pemimpin politik yang akan mengeluarkan bangsa Yahudi melawan penjajahan bangsa Roma pada waktu itu. Dan Yudas berpikir Yesus seperti itu. Murid-murid bahkan tanpa malu bilang begini sama Yesus, Yesus, torang so kasih tinggal segalanya demi engkau. Keluarga, harta demi engkau, kami mau dapat apa?
Yesus pun gak tersinggung. Yesus bilang gini, barang siapa yang karena aku meninggalkan ayah ibunya, harta bendanya, maka di masa ini juga akan mendapatkan 100 kali lipat. Dan di masa nanti juga akan mendapatkan ganjarannya. Yesus tahu apa yang diinginkan murid-muridnya. Yesus kenal murid-muridnya. Namun tetap saja saudara-saudara, Yesus mengizinkan Yudas untuk tetap berada bersama-sama dengan dia. Sebenarnya bagi saya Yesus sementara sedang memberi kesempatan bagi Yudas untuk bertobat, untuk tidak melanjutkan misinya. Tetapi ekspektasi atau kerinduan Yudas itu begitu besar gitu ya, dan dia merasa itu benar di mata dia gitu ya, dan dia tetap fokus. Akhirnya dia benar menyerahkan Yesus. Sudah tahu dia menyerahkan Yesus hanya membayar 30 uang perak, 30 keping perak. 30 keping perak bukan uang yang banyak saudara-saudara. Zaman itu dan zaman sekarang. Itu hanya harga seorang budak. Pada zaman itu memang masih ada perbudakan. Kita bisa membeli budak dan menjual budak. Dan 30 keping perak adalah harga termurah dari seorang budak. Jadi Yudas seperti menyatakan kamu gak perlu bayar mahal karena memang tujuan utama saya bukan duit. Jadi walaupun memang kita tahu dia sangat matre gitu ya, tapi dalam proses menjual Yesus, dia bukan untuk cari uang, tetapi dia ingin membuka kesempatan supaya Yesus akan segera keluar jadi raja. Matius 27 ayat 3-5, pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah jatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Memang penyesalan selalu datang pada saat yang terakhir ya. Mengapa ia menyesal? Karena gini, kenapa Yudas sampai menemui ahli-ahli orang-orang Farisi itu? Mengapa dia ingin Yesus cepat memerintah? Karena dia kecewa dan merasa bahwa Yesus ini terlalu lama menjanjikan sesuatu gitu ya. Jadi dia ingin mempercepat, dia ingin terjadi akselerasi. Dia kecewa sama Tuhan Yesus yang lama menunjukkan diri dan menampakkan diri. Akhirnya dia memutuskan untuk menjual Tuhan Yesus. Sampai akhirnya dia sadar bahwa dia salah, maka menyesal ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusanmu? Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sedih ya? Gini, Yudas menyesal. Dia bukan gak menyesal, dia menyesal dan rasa bersalah. Sudah dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita seringkali kita tahu kita mengecewakan Tuhan juga kan? Pernah kalian merasa mengecewakan Tuhan? Pernah? Dan kemudian kita akhirnya marah sama Tuhan, kita kesal dengan Tuhan gitu ya. Dan kemudian kita menyesali, buat apa juga kita menyesal sama Tuhan. Tuhan itu kita kecewa dengan Tuhan, kita menyesal dengan tindakan kita. Yudas menyesal gitu ya. Namun penyesalan tanpa pertobatan akan membawa engkau pada kehancuran. Banyak orang itu ketika dia baking salah dia menyesal, tapi dia tidak bertobat. Jadi menyesal tidak sama dengan bertobat. Ya Bapak Ibu ya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita menyesal. Apakah itu berarti kita bertobat? Belum tentu. Bertobat artinya kita berhenti berbuat dosa. Bukan cuma sekedar kapok. Kapok gak mau bikin lagi gitu ya.
Itu tobat, tapi bertobat yang dimaksud di Alkitab, repentance artinya kita benar-benar berbalik dan tidak melakukan yang sama lagi. Itu arti dari bertobat. Nah, menyesal dan hanya sekedar menyalahkan diri sendiri nggak akan membawa kita pada pertobatan. Penyesalan harus disertai dengan kerendahan hati meminta Yesus mengubahkan kita. Karena penyesalan tanpa pertobatan akhirnya pasti tragis. Colek orang kanan dan kiri, bertobat itu penting. Harusnya gini. Kalau menyesal gini, kita tuh, mengapa sih kita bisa menyesal? Itu dikasih sama Tuhan. Kalau kita baking dosa, orang menyesal. Nah, penyesalan seharusnya menuntun kita kepada mohon ampun kepada Tuhan. Pengampunan. Menghampiri Tuhan, minta pengampunan, cari pengampunan dari Tuhan. Tapi kalau kita nggak memilih jalan itu dan memilih putus asa, maka itu pasti akan merugikan kita sendiri. Kalau saudara pernah merasa kecewa karena rencana Tuhan tidak sesuai dengan harapan, maka tolong saudara jangan ikuti Yudas. Oke? Amin. Jangan ikuti Yudas. Kita gereja Pentakosta saudara-saudara itu sangat percaya kepada kuasa pemulihan. Kalau saudara berbuat dosa, saudara menyesal, saudara minta ampun sama Tuhan. Karena ketika saudara minta ampun sama Tuhan, justru saudara akan dipulihkan dan saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sama seperti Petrus. Petrus juga melakukan yang sama, saudara-saudara, menyakiti hati Tuhan dengan cara yang berbeda. Kalau Yudas pengkhianatan berujung kepada keputusasaan, maka Petrus itu penyangkalan tetapi berujung kepada pertobatan. So persoalannya bukan kepada kesalahan, bukan kepada apa yang kita lakukan yang menyakiti Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan sesudah kita melakukan kesalahan, itu yang paling penting. Bilang amin. Matius 26 ayat 33 sampai 35 berkata demikian. Petrus menjawab dan berkata kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadamu, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, di ayat 69 dan 75 di pasal yang sama saudara-saudara, begini dicatat. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan. Petrus dan hamba perempuan, budak perempuan. Kepadanya dan berkata, engkau juga selalu yang bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba perempuan lain melihat dia, lalu berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Sejauh yang bisa direkam oleh Matius, cuma Petrus cuma bilang, aku tidak kenal orang itu. Enggak ditulis bagaimana dia mengutuk dan bagaimana dia bersumpah. Tetapi penulis kitab Matius mungkin ingin menjaga Petrus kehormatan sehingga enggak menuliskan kata-kata lain yang diucapkan oleh Petrus. Tetapi penulis kitab itu berkesimpulan bahwa dia mengutuk dan dia bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus.
Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara perhatikan apa yang dilakukan Petrus ketika mendengarkan ayam berkokok. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yudas sedih. Dia mau coba undo. Dia mau coba memperbaiki kesalahannya. Tapi dia tidak datang kepada Yesus. Dia mencoba menyelesaikan dengan caranya sendiri. Kalau Petrus, dia pergi keluar dan menangis dengan sendirinya. Dia menangis dengan sedihnya. Artinya dia benar-benar sedih dengan kelakuannya kepada Yesus. Apa yang dia lakukan. Dan itu ketika Yesus sementara ditangkap. Yohanes 21 ayat 15-17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara ingat tadi pertanyaan. Petrus bilang, sekalipun semua bergoncang aku tidak akan goncang. Tapi Yesus tahu bilang ngawur karena mau menyangkal kita. Tapi Yesus kembali kasih kesempatan kepada Petrus. Sekarang dia bertanya. Dan dia gak mau si Petrus cuma jawab asal mau bikin senang DP telinga. Jadi dia tanya begini. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya. Mengapa Yesus tanya 3 kali? Karena sebelumnya Petrus menyangkal dia 3 kali juga. So Yesus ingin memberikan kesempatan kepada Petrus untuk apakah kamu so bertobat? Apakah kamu menyesali yang kamu lakukan sebelumnya? Saudara-saudara, kita manusia nih punya banyak kelemahan, betul ya? Coba lihat orang di kanan dan kiri, pasti dia banyak kelemahan. Coba bilang, kamu kayaknya banyak kelemahan. Tapi saya lebih banyak, bilang begitu. Supaya kelihatan lebih rendah hati sedikit ya. Tapi saya lebih banyak gitu. Kita kadang punya niat baik. Seperti Yudas tuh kan niatnya mestinya baik. Tapi yang kita lakukan justru yang salah. Kita rentan dengan tekanan. Kita gampang ketakutan. Ketika ada intimidasi kita cepat berubah, saudara-saudara. Habis kita berjanji setia kepada Tuhan di gereja, ya Tuhan mau melayani Engkau. Begitu keluar dapat tekanan di kantor, kita mulai kompromi dengan dosa. Kita sering lari dari komitmen kita. Why saudara-saudara? Karena kita manusia dan Tuhan paham itu. Tuhan sangat paham dengan kemanusiaan kita. Bilang orang di kanan yang tadi bilang, Tuhan paham dengan semua kelemahan manusiawi kita. Namun demikian saudara-saudara, meskipun orang lemah, orang sadar dalam kisah ini bahwa kita harus hati-hati dengan kelemahan-kelemahan itu. Supaya jangan sampai karena kelemahan-kelemahan itu hidup kita jadi hancur. Setuju ya? Kita mesti waspada. Kita gak boleh mengizinkan kelemahan-kelemahan itu mengambil alih kehidupan kita sama seperti Yudas. Sehingga akhirnya kita hancur di bawah tekanan. Kalau kita perhatikan kasus Petrus,
Sebenarnya Tuhan sudah memperingatkan dia. Tuhan sudah kasih ingat. Dan ini hebatnya Tuhan, saudara-saudara. Salah satu hal yang kita suka dari Tuhan adalah Tuhan selalu ada upaya untuk mencegah kita jatuh ke jurang yang lebih dalam. Tapi kalau orang sampai jatuh ke jurang yang lebih dalam, itu karena orang tidak dengar Tuhan peringatan. Bilang amin. Saya sedang menyusun sebuah khotbah yang bagus. Allah yang mencegah. Kita senang dengan Allah yang mengobati. Kita senang kita mendapatkan kesembuhan ilahi, pemulihan dan lain-lain sebagainya. Dan kita lupa tentang satu sifat Allah yang mencegah kita. Sama seperti Yesus ketika dia memperingatkan Petrus, dia sedang mencegah Petrus untuk melakukan kebodohan, untuk supaya tidak dia tenggelam dalam kemanusiaan, kelemahan manusianya dia. Tapi begitulah kita manusia. Kita nggak dengar, kita nggak awas dengan apa yang Tuhan sudah peringatkan. Dan kita akhirnya jatuh karena kelemahan kita. Namun kalau saudara tetap datang kepada Tuhan, amin. Sama saya bilang tetap datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap sanggup pulihkan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Jangan lupa jalannya kembali kepada Yesus. Jangan pernah malu kalau mau datang sama Tuhan Yesus. Aduh Tuhan, saya lagi. No, itu jalan satu-satunya saudara-saudara. Untuk saudara dipulihkan adalah selalu datang kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, berapa kali pun engkau menyakiti hati Tuhan, jangan takut untuk kembali kepada Tuhan. Saya pernah khotbah dan kasih tahu kepada jemaat, kadang kalau saudara, kalau orang so menyakiti hati Tuhan, yang orang lakukan nomor satu adalah lari dari hadapan Tuhan. Tidak mau melayani Tuhan. Dan kemudian menjauh dari hadirat Tuhan. Tapi itu keputusan yang salah. Karena itu akan hanya membuat hidup kita lebih tragis. Kalau kita lagi dalam keadaan salah dan lain-lain sebagainya, just come to Jesus. It's okay, again and again. Ingat ya, Yesus ketika mati, saudara-saudara, tangannya terbuka lebar. Untuk apa saudara-saudara? Untuk menunjukkan dia ingin kita mengingat gitu ya, bahwa tangannya selalu terbuka untuk saya dan saudara. Bilang amin. Dia gak pernah cross dia punya tangan. Tangannya selalu terbuka untuk menerima engkau yang siap memperbaiki kesalahan. Akibatnya saudara tahu, Petrus dipercayakan untuk menjadi soko guru gereja. Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan sidang jemaatku. Wow. Dia dapat kepercayaan besar. Jadi bahkan Rasul Petrus yang sangat kita hormati itu, dia pernah melakukan kesalahan, dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, dia menyerahkan hidupnya, lebih percaya kepada Tuhan. Dia belajar dari kesalahannya, dia benar-benar komit kepada Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang dan bertanya, menurut kamu siapakah aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang, ini Petrus yang aku kenal. Di atas Petrus, di atas Petra, di atas pengakuan yang solid ini, aku akan mendirikan gerejaku. Di atas pengakuan yang solid, Yesus bahkan gak pikir bagaimana dia putar balik sebelumnya. Yesus bilang, engkau adalah Petrus, batu karang. Sekarang itulah dirimu yang sesungguhnya. Bilang amin. Sesungguhnya di dalam diri kita, saudara, ada bagian diri kita yang adalah batu karang itu. Diri kita yang benar-benar kuat, yang benar-benar tangguh. Namun kadang kita gak percaya dengan diri kita. Kita merasa kita terlalu lemah. Bilang ada batu karang dalam diri. Yes, you are. Batu karang itu bukan kekerasan hati, tapi itu menunjukkan dirimu yang sesungguhnya, yang Tuhan mau pakai luar biasa. Amin. Wah, luar biasa. Yesus terhadap Yudas dan terhadap Simon. Di malam terakhir, saudara-saudara, Yesus memberikan roti. Di malam perjamuan Yesus kasih roti.
Dan sesudah Yesus kasih roti dan Yudas makan roti perjamuan yang dikasih, lalu Alkitab mencatat, lalu Yudas pun kerasukan iblis. Dan Yesus tinggal bilang sama dia, Yudas, pi baking jutare apa tuh gak mau baking. Sedih ya, sedih banget. Kecewa, gak mau bertobat, akhirnya dia dirasuk iblis. Baru habis makan perjamuan, saudara-saudara. Bukan roti yang sekarang, itu roti yang memang Yesus ada kasih pada dia. Habis dia terima roti, Yesus bilang, pi baking juga apa tuh mau baking. Kong dia pi baking. Kekecewaan, tidak mau bertobat, akhirnya saudara bisa dipakai sama iblis. Dirasuk iblis. Jangan saudara pikir saudara dekat dengan Tuhan, iblisnya tidak bisa rasuk. Jangan saudara pikir, oh so minum perjamuan iblis tidak bisa rasuk. Kenyataannya kalau kau masih menyimpan pemikiran, sakit hati, kecewa, marah dan lain-lain sebagainya, itu bisa menjadi pintu gerbang untuk iblis masuk dan menguasai. Kalau dirasuk saudara-saudara, itu dia masuk dan menguasai hidupmu. Di film itu cuman kayak bisa-bisa begitu. Itu bukan lagi, dia so dirasuk. Artinya seluruh hidupnya so dikuasai oleh pemikiran iblis. Jangan keraskan hatimu ya. Amin. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Kalaupun saudara mengalami sesuatu yang salah, segera datang kepada Yesus supaya engkau dipulihkan. Akhir dari dua murid Yesus ini benar-benar berbeda. Yang satu hancur karena dirasuk iblis, dalam keadaan dirasuk iblis. Yang satu dipakai sebagai bait Roh Kudus untuk dinyatakan gereja Tuhan, untuk didirikan gereja Tuhan sampai kita hari ini. Injil diberitakan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Amin saudara. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mau masuk minggu-minggu Paskah, saudara siapa? Saudara Simon atau saudara Yudas? Saya berharap kita belajar dari Simon Petrus ya. Kita juga belajar dari Yudas, tapi jangan ikut DP jalan. Itu sebabnya sampai hari ini saya belum pernah menerima penyerahan anak, lalu saya nama tuh anak Yudas. Nggak ada ya? Ada kamu mau dapat nama saya, oh nama Judas. Padahal itu nama kitab di Alkitab. Ada Rasul Yudas, tapi nggak ada orang mau pakai Yudas. Sampai hari ini sudah semua pengkhianat namanya Yudas. So, ada Petrus di sini. Amin.